Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Kali ini aku pengen share ke kalian pengalaman aku jalan-jalan gaib. Nah, sebelumnya kemarin tanggal 12 Agustus sampai 27 Agustus kan aku explore Jogja. Dan itu juga kalian bisa nonton di channel aku ini. Aku explore ke beberapa tempat. Aku kunjungin salah satu pantai di Jogja. Aku juga explore Taman Sari Jogja. Nah, waktu ke Jogja itu kan masih suasana pandemi, belum kondusif. Aku bukan pertama kalinya kalau berkunjung ke pantai itu channeling sama penghuni pantai. Ini bukan yang pertama kalinya, tapi kemarin waktu ke Jogja itu datang ke pantai, entah kenapa aku di situ cuman pengen fokus buat nikmatin alam, buat recharge diri aku. Recharge dalam artian memang aku udah sebutin kalau di pantai itu sangat-sangat bagus buat dimanfaatkan untuk mengganti energi dari energi negatif yang ada di dalam diri aku buang, diganti dengan energi alam, energi air untuk dijadikan energi positif lagi di badan aku. Jadi bisa onnya bisa lebih kuat lagi. Itu yang aku lakuin kemarin. Dan saat aku ada di pantai itu yang sebelum-sebelumnya selalu ada interaksi sama Bunda Ratu Pantai Selatan. Nah, yang kemarin itu satu, memang aku nggak ada keinginan untuk bertemu dengan Bunda, karena dalam hati aku kayak aku pengen ada di sini recharge doang, dan aku nggak pengen mengkhususkan kehadiranku ke sini untuk bertemu dengan Bunda Ratu Pantai Selatan gitu. Dan habis dari pantai juga sempat explore ke Taman Sari. Yang kalian tahu Taman Sari itu juga masih ada hubungannya dengan Pantai Selatan, dengan Keraton Jogja. Nah, singkat cerita, saat di Jogja itu nggak sempat ketemu saudara yang kayak biasanya kalau lagi nggak pandemi kan bisa kumpul dengan saudara. Nah, ini karena lagi pandemi nggak kumpul sama saudara, dan akhirnya aku balik lagi ke sini, ke Jakarta. Dari situ masih nggak ada kecurigaan sama sekali, nggak ada cerita apa-apa. Tanggal 14 September itu saudara perempuan itu kontak aku. Dia cerita kalau, "Mbak, aku pengen cerita. Aku mimpi kamu. Kamu itu pakai gaun warna hijau panjang dan kamu naik kereta kuda." Itu 14 September. Nah, dari situ jujur aku sendiri juga tanda tanya besar, heran sekaligus penasaran. Loh, kok dia mimpinya gini? Karena kalau aku tuh terbiasa kalau ada orang ngomong biasa ke aku, cerita ke aku tuh kayak yang langsung on, ini mimpi biasa apa ada pesan di dalam mimpi itu. Nah, saat dia cerita itu aku langsung yang, ini mimpi jelas banget. Ini mimpi jelas banget. Karena aku ngelihat nembus mimpi dia itu, ini mimpi yang dia ceritain kayaknya bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga tidur yang kalian pastinya mengalami itu. Jadi mimpinya sangat jelas, detail, dan ini pasti ada sesuatu, tapi aku masih tanda tanya di situ. Dan saudara aku pun waktu cerita juga ngomong gini, "Aku udah dari kemarin pengen cerita sama kamu, Mbak. Soalnya aku baru kali ini mimpi kamu, dan baru kali ini mimpi yang buat aku itu ngerasa aneh. Buat aku ini
serem, nggak wajar gitu. Makanya aku kayaknya harus cerita sama Mbak Intan, dia bilang gitu. Itu 14 September. Karena rasa penasaran aku buat cari tahu kenapa ya ini anak mimpi ini, kenapa ini anak jelas banget dikasih mimpi yang seperti ini gitu. Dan kalau boleh cerita, hanya beberapa orang yang kenal maupun nggak kenal aku yang dikasih mimpi seperti itu, yang dikasih gambaran yang kamu pakai baju hijau atau kebaya hijau dan berkereta kuda gitu. Nah, kenapa ini anak dikasih mimpi ini gitu. Terus malamnya 14 September malam, saat aku tidur, itu tanpa aku minta, tanpa aku ritual apapun, tidur kayak biasanya aja. Itu kayak yang pernah aku ceritain ke kalian, bukan mimpi tapi jalan-jalan gaib. Jalan-jalan gaib itu dimana, atau orang juga seringnya nyebutnya astral projection, itu dimana roh aku itu kan kalau orang tidur memang badannya tidur, tapi roh itu ada di satu tempat gitu. Dan itu roh bisa dikembalikan ke raganya seperti semula, dan bisa kalau dengan kehendak Allah bisa lepas gitu kan. Dan jadi di keadaan aku tidur, roh aku itu dibawa di dimensi gaib. Itu yang dinamakan jalan-jalan gaib. Nah, yang ini itu aku naik kereta kuda sendiri, terus ke arah Keraton Jogja. Aku bisa ngomong gitu karena memang yang aku alamin itu detail, jelas, berurutan, rapih, dan aku jelas ngelihat tempatnya. Berhenti di depan Keraton Jogja. Nah, aku turun, kayak perasaanku tuh kayak yang udah tahu aku mau ngapain kesini gitu. Aku jalan, turun, dianterin sama satu orang yang kayak biasa selalu ngelihatnya dari arah samping kiri belakang. Dia jalan, dia bilang monggo gitu. Monggo artinya mari, ayo ikutin aku gitu. Monggo, terus aku jalan ngikutin dia, jalan mantep, jalan tahu arah mau kemana. Terus si orang ini laki-laki pakai adat Jogja, cuman kelihatan dari bahu sampai bawah pakai kain jarik. Terus sininya cuman sekilas dari samping monggo gitu doang. Terus habis itu aku ngelihatnya ke depan, jalannya mantep, jalannya nggak ragu, lihat ke depan jalan gitu. Terus masuk ke beranda keraton, dan itu rame, aku nggak cuman berdua, yang tadinya cuman berdua, rame. Itu pada duduk kayak sinden posisinya, duduk apa itu namanya, duduk kayak sinden, semuanya kayak gitu. Kebanyakan perempuan, pakai pakaian yang adat Jogja, yang memang seharusnya di wilayah Keraton Jogja. Kalau yang aku tahu biasanya kalau punya acara memang pakaiannya adat semua, wajib, dan itu sama duduk gitu. Saat aku datang semua nengok ke arahku. Dari arah sini aku datang dari tengah, dan yang nganterin aku itu cuman stop sampai di situ, terus maju. Dia nyamperin seseorang yang gak asing buat aku. Kalian tahu siapa? Pak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Pak Sri Sultan yang sekarang. Pak Sri Sultan datang dari arah depan, dia menyambut yang nganterin aku tadi. Gak tahu itu dia ngomong apa sama Pak Sultan, langsung yang ini yang nganterin aku balik pulang, meninggalkan aku tetap ada di situ. Otomatis pikiran manusiawi yang lain pada duduk kayak sinden, masa aku berdiri, aku langsung ikutin kayak mereka duduk. Terus Pak Sultan nyamperin aku, ngomong pakai bahasa Jawa, ampun lenggah, jangan duduk, berdiri aja, ikutin saya.
Terus kok suruh berdiri, yang lain padahal jalan pun ke depan mereka jalan jongkok, jadi sambil posisi kayak duduk, setengah duduk, jalan sambil ke depan gitu. Itu mereka, dan aku disuruh berdiri. Dalam hati, oke, aku disuruh berdiri, aku ngikutin kata-katanya, aku berdiri ngikutin Pak Sultan. Pak Sultan ngomong monggo gitu, monggo, terus sambil gini, sambil bungkuk monggo. Terus aku dianterin ngikutin Pak Sultan, bener-bener cuman berdua, ninggalin yang tadi orang banyak, yang kebanyakan perempuan. Oh iya, suasananya yang perempuan itu ada yang ngerangkai bunga melati, pakai benang, rangkai bunga melati, dan itu berjejer perempuan, yang satu ngerangkai, yang satu benang selanjutnya dilanjutin ngerangkai bunga melati. Terus ada yang lagi nata makanan, natanya di kayak dari bambu bulat, bukan nampan, apa sih namanya, yang bambu bulat, terus dia nata makanan di situ, dan itu banyak. Terus udah cuma sekilas aku liatin suasana, terus aku ngikutin Pak Sultan jalan. Dan yang aku ingat, dari beranda keraton semakin masuk, dan itu lorong, dari yang tempatnya luas, dan itu lorong, udah nggak ngeliat yang kanan kiri, gelap, nggak kelihatan. Lorong panjang, ngikutin aja jalannya Pak Sultan. Pak Sultan sama seperti yang di depan, pakai belangkon, pakai adat Jogja, pakai jare, dan beliau nggak pakai alas kaki. Sedetail itu aku memperhatikan, karena setiap aku jalan-jalan gaib, aku selalu sadar kalau oke, aku lagi kemana ini, aku lagi dibawa kemana, dan mau ada apa. Selalu begitu, saking apalnya aku sering jalan-jalan gaib, jadi aku nggak mau menyia-nyiakan momen itu. Aku kudu tahu, karena keinginanku nanti setelah aku sadar, aku harus cerita ini, aku harus berbagi cerita ini, karena pasti ada pesannya di balik itu. Nah, aku jalan lorong panjang, ngikutin. Lah, kok tembus di satu pintu, nggak terlalu tinggi, tapi pintu itu lebar. Beliau buka pintu, disambut dari dalam. Ada perempuan, usianya udah sekitar kisaran 40-50. Kalau manusia usianya segitu, 40-50. Jadi bukan usia muda. Terus pakai kemben warnanya coklat, kayak kain batik kemben, terusan sampai ke bawah, disanggul, nyamperin, bukain pintu. Setelah dibuka, dia nyamperin ke arah pintu. Dan Pak Sultan kayak selalu kayak yang tadi, nganterin aku. Ada omongan kecil antara kedua belah pihak yang aku nggak denger. Terus saat mereka ketemu muka, aku ngelihat suasana, tempatnya udah beda. Tempatnya udah bukan di Keraton Jogja yang tadi pertama kali aku lihat. Jadi tempatnya luas, terbuka, terus banyak yang pada duduk, tapi ini duduk biasa, nggak sekaku yang tadi, duduk biasa. Dan semua perempuan, semua usianya sama, sekitar 40 ke 50, bahkan ada yang lebih tua. Dan itu semua menurut aku sosok ibu-ibu semua, kanan kiri mereka dengan yang kayak yang biasa itu loh, kalau orang zaman dulu buat beras, terus pilihin beras yang mana yang bersih, yang mana enggak. Itu yang dari bambu bulat, dan itu banyak. Sempet aku ngeliatin apa sih isinya, karena penasaran apa sih isinya. Itu ayam mateng utuh, itu di tengah, dan sampingnya sekelilingnya itu bunga. Itu ada bunga putih, aku nggak tahu itu bunga apa, warnanya putih, mungkin melati atau yang lain, tapi putih sekitar ayam itu, ayam utuh satu.
dan itu ada banyak. Nah, itu semua lagi sibuk, nggak ada yang mengarah ke aku, nggak ada yang nengok kayak tadi ke aku, nggak ada. Setelah Pak Sultan ketemu sama si ibu tadi, dan itu aku tahu bisa kalian sebut itu dayang. Mereka ini dayang-dayang gitu, jadi bukan manusia. Dan habis ketemu, Pak Sultan jalan ninggalin aku tanpa ngomong apa-apa. Dan yang ibu ini tadi jalan ke belakang, ngambil satu tempat yang dari bambu itu tadi, yang kalau aku lihat beda. Tengahnya memang sama, ayam utuh, tapi sekitarnya bukan bunga yang putih tadi, tapi bunga mawar merah utuh. Bunga mawar merah semuanya utuh, dan itu banyak mengelilingi ayam. Satu ayam dikelilingin bunga mawar merah, dan itu dibawa sama si perempuan itu tadi, dibawa dikasihin ke aku. Monggo mbak, di asto, ini mbak silahkan dibawa. Bingung kok suruh bawa ini, ya udahlah iya. Terus aku bawa, dicontohin yang lainnya ada yang ngebawa begini nih, jadi di samping, taruh di pinggang, di samping. Terus dia ngomong, ikutin saya, jalannya gini. Terus jalan, aku ngikutin dia, masih sempet aku ngeliatin kanan kiri, pada ngapain ya, rame banget. Terus kok semua sama, kok aku sendiri yang beda, kok bunganya yang itu putih semua, yang aku merah. Mau kemana, ngapain dibawa ke sini, dan ini apa yang aku bawa. Terus ikutin jalannya si dayang itu tadi. Beliau buka pintu lagi, masuk ke satu ruangan. Jadi selama aku jalan itu aku cuman fokusnya ke perempuan tadi yang nyuruh aku buat ngikutin dia, jadi nggak ngelihat kanan kiri ada apa. Terus ngikutin, buka pintu, masuk ke satu ruangan yang aku ngelihatnya megah, luas, nggak banyak sewajarnya bangunan besar itu banyak perabotan, itu enggak. Itu cuma ada beberapa kursi kayu yang semua dominan dengan warna merah marun campur gold, dan itu semuanya identik. Sampai ke kursinya itu pun warnanya merah marun, dan kayu sampingnya itu ada ukir-ukiran warnanya gold. Aku disuruh duduk, monggo lenggah mbak. Aku disuruh duduk, silahkan duduk mbak. Duduk. Terus si perempuan itu tadi pergi ninggalin aku, nutup pintu. Jadi aku sendiri di situ. Setelah ngelihat pengen tahu suasana di situ, aku nengok ke arah kanan. Oh oke. Aku mulai paham, oke, aku ada di mana. Tapi kok ini ruangan asing gitu. Ini aku tahu, aku kenal karena setelah aku nengok ke kanan, ada satu sosok di sebelah kanan aku yang ada pintu. Jadi di dalam satu ruangan luas ada seperti kamar yang kelihatan dari pintu, dari bingkai pintunya. Si sosok ini perempuan yang udah nggak asing lagi, yang bikin aku ngejawab, oh oke, ternyata aku dibawa ke Istana Pantai Selatan. Dan perempuan yang duduk itu di depan cerminnya besar, ukir-ukiran khas, dan dia duduk di atas kursi kecil warnanya merah, kotak kecil. Dia duduk di situ ke samping, jadi posisinya gini, terus nengok ke arah aku, senyumnya senyum halus, senyum khasnya beliau, Ibunda Ratu yang sudah sering aku temuin. Jadi cuman beliau rambutnya panjang di sebelah kanan, terus dia sambil nyisir di depan cermin, jadi cerminnya serong gini, terus nengok ke kiri aku sambil senyum gitu. Terus habis itu, oh oke, bunda. Terus nggak waktu lama, cuman senyum sambil nyisir,
pakai kemben warna hijau tua begini, seperut, dan bawahnya kain batik panjang ke belakang. Bunda bangun dari duduknya, langsung senyum. Senyumnya itu aku hafal banget, jadi kayak seolah-olah, oh kamu sudah datang gitu. Dia bangun, dia jalannya jalan kecil, nyamperin aku sambil nyisir. Terus sisirnya ditaruh, dia ambil di sebelah kirinya, bawa bunga melati putih, taruh satu-satu di rambutnya yang panjang itu, sambil nyamperin aku tanpa aku ngomong keluar kata-kata satu kata pun. Bunda ngomong gini, maaf, kamu aku hadirkan di sini di saat istana lagi rame, karena ya maklum di istana lagi mau beracara. Terus aku cuman ngangguk, terus sambil jalan, sambil ngomong gitu, sambil pasang bunga melati. Terus tangannya gini, oh iya, atas izinnya anak itu saya yang beritahu sosok kamu yang sebenarnya, sambil senyum. Terus aku langsung tek, oh Masya Allah, yang dimaksud Bunda anak itu ya saudara aku yang perempuan yang cerita kalau mimpi aku pakai gaun hijau, pakai kereta kuda. Jadi aku nggak nanya kenapa anak itu dikasih tahu, enggak. Jadi seolah-olah saat aku mau tidur aku tanda tanya, terheran-heran kenapa saudaraku ini dikasih mimpi kayak begitu. Dan malamnya jalan-jalan gaib itu ternyata ngasih jawaban atas pertanyaanku dan saudaraku itu tadi, kalau oh ternyata memang itu bukan mimpi, itu bukan bunga tidur, tapi itu kebetulan saudara aku Bunda kasih tahu, Bunda memang pilih dia untuk tahu aku siapa. Itu yang disampaikan Bunda. Jadi untuk tahu sosok aku di dimensi lain, bukan di alam nyata ini. Kalau di alam nyata ini oke, tampilanku seperti ini, tapi Bunda itu kayak yang ngasih tahu, kamu nggak usah bingung gitu. Atas izinnya saya yang ngasih tahu itu anak. Saya pengen ngasih tahu tentang sosokmu ke anak itu gitu. Sambil senyum halus. Bunda itu memang khasnya senyumnya halus kayak gitu, terus ngomongnya halus. Terus itu yang paling jelas aku ingat sampai aku sadar. Itu yang paling jelas aku ingat. Dan ngobrol biasa saat itu, nggak ada pesan khusus apa. Jadi saat aku sadar udah cuman gitu doang sama Bunda. Saat aku sadar itu aku yang langsung oke, ini jawaban. Nggak ada pesan apa-apa dari Bunda, cuman aku diajak jalan-jalan gaib ini untuk dikasih jawaban atas pertanyaan besarku yang dialami sama saudara perempuanku ini. Nah, itu 14 malam. Paginya, jadi 15 September pagi, itu aku buka pesan dari saudaraku tadi yang mimpi, yang sempat kepotong. Jadi malam dia cerita tuh sempat kepotong, nggak dibalas lagi. Terus 15 September pagi, itu aku baca terusan ceritanya. Ternyata di mimpiku itu aku ngelihat kamu, Mbak, pakai lipstik merah, kamu pakai gaun panjang hijau, naik kereta kuda, dan kudanya ada 2. Kalau mimpi nggak mungkin sedetail itu. Kudanya ada 2, dan kalau kamu tahu kudanya itu besar, Mbak. Dan dia nyeritain
dia memperumpamakan biar aku tuh tahu sebesar apa kudanya itu. Dia nyeritainnya gini, itu aku ngelihatnya dari samping, Mbak. Kamu duduk di kereta kuda sendirian, nggak ada siapa-siapa. Kudanya 2, dan itu aku lihat dari samping, kudanya aja kelihatan besar. Kamu bisa bayangin kan, Mbak, kalau aku mungkin ngelihatnya dari arah depan, itu kamu nggak kelihatan saking besarnya itu kuda. Dan itu yang bikin aku aneh plus serem, kata si saudaraku itu, karena Mbak Intan ini nggak pakai nengok-nengok, nggak tengok kanan kiri atau selayaknya yang aku kenal dia gitu, nggak. Jadi kayak seolah-olah di jalan dari arah Malioboro menuju keraton, kata dia gitu. Naik kereta kuda dari arah Malioboro menuju keraton, dan itu kereta kuda jalan gitu aja, kamu tanpa nengok. Dan aku seolah-olah kayak aku ini ngelihat sendiri, padahal di sekitar aku juga rame orang. Dia ngomong gitu. Dan yang bikin aku heran, ini mimpi kayak beneran, karena yang aku lihat kamu ini tetap pakai jilbab. Aku saat itu, loh kok sama persis kayak yang aku alamin jalan gaib yang 14 September malam ini, sedangkan aku bacanya 15 September pagi. Sama persis. Jadi ya memang pakaianku begitu, pakai hijau tua, pakai jilbab. Terus kata dia, duduk di kereta kuda itu, kedua tangan aku duduk di paha. Kalian bisa bayangin, ininya tangan aku ada di paha, di atas paha. Terus pandangan aku ke depan, naik kereta kuda tanpa nengok kanan kiri. Jadi lurus saja gitu. Dan dia kayak yang, ini Mbak Intan bukan ya? Tapi ini Mbak Intan gitu. Dia ceritanya gitu. Terus apa dia nggak kenalin aku? Masa apa dia marah sama aku? Dia sampai, ya manusiawi berpikiran kayak gitu. Jadi ketika dia bangun dari tidurnya, dia ngerasa kalau ini mimpi jelas, detail, rapih, serem, dan kenapa aku mimpi kayak gini, aku harus cerita ke Mbak Intan. Itu yang dia rasain kayak gitu. Dan ternyata waktu aku baca, kok sama ya? Kok mimpi dia kok sama kayak yang jalan-jalan gaib yang aku alamin gitu. Persis sama posisinya gitu, cuman memang dia diperlihatkannya cuman sepotong sampai di situ aja. Dan kebetulan nggak ada pesan khusus apa-apa dari Bunda, nggak ada pesan mau ada apa juga nggak ada, cuman ada kalimat yang itu tadi, maaf kamu saya hadirkan ketika di istana baru rame, baru mau ada acara gitu. Nah setelah dikulik, aku rasa penasaran, aku ada pesan apa ya jalan-jalan gaib itu. Aku channeling ke utara Jogja, jadi channeling ke Gunung Merapi. Dan ternyata Gunung Merapi nggak ada pesan yang mau ada apa gitu, nggak ada. Jadi kayaknya nggak ada hubungannya dengan utara, dan ini pure di selatan Jogja gitu, di pantai selatan. Nah ternyata setelah aku baca, itu kebetulan aku pulang ke Jogja itu bertepatan dengan bulan Suro kalau orang Jawa bilang, atau itu adalah tahun baru Islam. Jadi selama aku di Jogja itu Suro, dan itu waktu aku jalan-jalan gaib itu mendekati akhir dari bulan Suro. Jadi kalau aku pikir, aku coba buat lihat detailnya dari yang saudara aku ngalamin itu, terus aku diajakin jalan gaib, nggak ada pesan khusus apapun. Oh oke, ini layaknya upacara, itu selalu ada opening dan closing. Dan kebetulan aku jalan-jalan gaib itu memang lagi beracara di istana itu untuk mendekati closing bulan Suro. Jadi itu aja yang aku share ke kalian. Aku nggak memaksakan buat kalian mempercayai apa yang aku ceritakan, tapi yang aku share ini pure, murni, apa adanya yang aku alamin, tanpa ada yang ditambahin ataupun dibikin-bikin. Jadi ikutin terus jurnal Intan Indigo. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.